Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami ingin memaparkan tugas kuliah kami dengan mata kuliah Teori Moneter dan Fiskal Islam yang berjudul Bunga dan Riba dalam Perspektif Sejarah Agama dan Sosial Ekonomi. Tolong disimak ya kawan-kawan. Riba secara bahasa yaitu ziyadah, yang berarti tambahan. Riba secara istilah adalah kelebihan atas modal yang diberikan oleh peminjam, baik berupa uang atau barang, yang diisyaratkan sebelumnya karena ada perpanjangan waktu. Adapun dasar hukum riba dalam Al-Quran banyak sekali ayat tentang riba, yang mana jelas bahwa hukum riba dalam Islam yaitu haram. Salah satunya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Macam-macam riba dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu pertama, riba qarad. Riba qarad adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang atau muqtarid. Contohnya, seseorang meminjam uang sebesar 1 juta rupiah, kemudian diharuskan membayar 1.300.000 rupiah. Tambahan bunga senilai 300 itu yang dinamakan riba qarad. Yang kedua, riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Contohnya, Fulan meminjam uang 700 rupiah pada Fulana dengan tempo 2 bulan. Pada waktu yang ditentukan, Fulan belum bisa membayar dan meminta keringanan. Fulana menyetujuinya, tapi dengan syarat Fulan harus membayar 770.000 rupiah. Riba jahiliyah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, riba fadl. Riba fadl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Contohnya, 3 kg gandum dengan kualitas baik ditukarkan dengan 4 kg gandum berkualitas buruk atau yang sudah berkutu. Yang kedua, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawinya dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Contohnya, Ari meminjam dana kepada Siti sebesar 300 rupiah dengan jangka waktu atau tenor selama 1 bulan. Apabila pengembalian dilakukan lebih dari 1 bulan, maka cicilan pembayaran ditambah sebesar 3.000 rupiah. Selanjutnya, bunga. Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari interest. Diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan bahwa interest is a charge or a financial loan, usually a percentage amount loan, yaitu tanggungan pada pinjaman uang yang biasa dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Menurut H. Malayu SP Hasibuan, bahwa bunga adalah balas jasa atau pinjaman uang atau barang yang dibayar oleh debitor kepada kreditor. Tahapan pengharaman riba. Tahap pertama, riba bukan sebagai pertolongan, yang mana telah disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat 39, yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Tahap kedua, riba adalah hal yang buruk, yang mana telah disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 160-161 yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Tahap ketiga,
riba bisa berlipat ganda, yang mana telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Tahap keempat, riba jelas pengharamannya dalam Al-Quran, yang mana telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Aplikasi bunga di lembaga keuangan. Yang pertama, bunga tetap atau fixed interest, yaitu tingkat suku bunga berubah selama periode tertentu sesuai kesepakatan. Yang kedua, bunga mengambang atau floating interest, yaitu tingkat suku bunga berdasarkan naik turunnya suku bunga pasar. Contohnya seperti kredit kepemilikan rumah, modal kerja, usaha, dan investasi. Yang ketiga, bunga flat atau flat interest, yaitu besaran pokok dan bunga kredit sama besarnya setiap bulan. Contohnya kredit mobil, kredit motor, dan kredit tanpa agunan. Yang keempat, bunga efektif atau effective interest, yaitu beban bunga dihitung berdasarkan saldo pokok setiap akhir periode pembayaran angsuran. Yang terakhir, bunga anuitas atau annuity interest, yaitu sama dengan bunga efektif. Bedanya, jika tingkat bunga angsuran berubah, maka angsuran akan menyesuaikannya. Jika dilihat sekilas, nampaknya bunga amat menguntungkan dan tidak berefek apa-apa. Padahal dampak yang ditimbulkan sangat beragam, sebagaimana dianalisis para ahli. Yang pertama, akar penyebab krisis keuangan. Yang kedua, terjadinya decoupling sektor real dan sektor moneter. Yang ketiga, terjadinya konglomerasi kekayaan dan kesenjangan ekonomi. Terima kasih telah menonton video kami. Hanya ini yang dapat kami paparkan. Jangan lupa like, comment, and share. Stay safe ya kawan-kawan. Jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.